Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat Abah Otit. Ya, untuk kali ini barangkali menyambung daripada cerita sebelumnya yang tadi saya sampaikan bagaimana menyiasati sesuatu, ya, seseorang gitu kan, di lorong-lorong waktu tadi, ya, di sisa-sisa waktu yang ini sasarannya orang-orang yang kerja atau katakanlah orang kurang produktif, ya. Jadi sekali lagi satu orang untuk orang-orang yang eh, orang-orang pekerja, ya, di sebuah perusahaan yang memang masih ada lorong waktu yang bisa dimanfaatkan ke hal yang produktif, gitu kan. Di tayangan awal Abah menyampaikan itu, menjelaskan itu, gitu kan. Eh, nah, di tayangan kali ini adalah Abah mencoba menampilkan pembuktian apakah benar, ya, dari sisa waktu yang ada itu. Kalau tayangan pertama barangkali kita bicara teknis, benarkah secara teknis bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, ya. Nah, di tayangan berikutnya atau kali ini Abah mencoba nanti berbincang-bincang yang dipandu oleh Mang Irfan, ya, nanti mencoba mengorek apakah betul, ya, yang tadi sudah ada perubahan habit yang tadinya tidak atau belum sadar atau belum mau memanfaatkan lorong waktu sisa tadi, ya, katakanlah tadi kembali saya katakan gitu kan, dari jam 8 sebelum jam 8 pagi atau jam apa namanya setelah jam kerja atau di hari libur, gitu, gitu kan, bisa melakukan itu dianggap pertama sudah bisa nampak gitu kan, barangkali gambaran-gambarannya. Nah, kali ini adalah Abah ingin melihat di lorong waktu seperti itu, gitu kan, ya. Apakah betul gitu ada nilai-nilai, ya, dari produktivitas itu bisa menghasilkan sesuatu nilai atau nilai tukar, atau dalam bahasa lain kalau sekarang kan dalam bentuk bahasa uang, uang, uang. Apakah bisa menghasilkan uang? Gitu. Nah, khusus kali ini Abah ingin mencoba menyampaikan, memberikan gambaran, gitu kan. Khususnya bagi orang-orang yang tadi, yang memang punya waktu per hari perharinya hanya tadi, barangkali 1 jam sebelum jam kerja, barangkali menyisakan menyisihkan waktu. Sore hari barangkali adalah 1 jam juga lah barangkali, gitu kan, 1 jam. Nah, di hari libur barangkali berapa jam yang bisa dilakukan oleh orang yang tipe pekerja, gitu. Hari libur contohnya mungkin Sabtu atau Minggu seperti itu. Artinya memang ini adalah mencoba mengukur, gitu kan. Katakanlah per hari itu hanya bisa menyisihkan waktu 1 jam pagi, ya, 1 jam di pagi hari dan 1 jam di sore hari barangkali. Nah, kalau dihitung dalam bentuk rupiah atau disetarakan dengan kerja di sebuah perusahaan barangkali berapa ya? Gitu 1 jam katakanlah kalau dianggap suatu dianggap angka lembur barangkali, gitu. Kalau dirupiahkan barangkali 10 atau 20 ribu lah berapa, gitu kan. Barangkali kalau memang sehari bisa menyisihkan seseorang yang dalam cerita ini, gitu kan, 2 jam barangkali kalau dihitung dengan lembur, orang itu hanya bisa menghasilkan 2 jam kan tadi, ya, saya katakan 2 jam kali 10 ribu atau 30 ribu lah per hari, gitu kan, per hari. Nah, ditambah barangkali dengan memang hari libur tadi saya katakan, gitu. Nah, mari kita lihat nanti di dalam tayangan berikut ini, gitu kan, apakah betul dengan sisa waktu bukan 1 hari loh, hitungannya 1 hari, ya, artinya seseorang yang full tiap hari bekerja di suatu usaha tambahan ini, itu bukan demikian, tapi di sisa waktu, ya, artinya anggaplah 1 atau 2 jam tadi saya katakan 2 jam, gitu kan, dengan nilai 30 ribu rupiah kalau itu buruh, ya, di perusahaan atau angka lembur atau apalah, maaf kalau saya salah mengilustrasikannya barangkali, gitu. Apakah betul bisa lebih dari itu? Bisa lebih dari itu.
gitu kan, nilai tukar atau pendapatan bahasa atau rupiah yang bisa jadikan alat ukur. Nah, demikian ya saudara-saudara. Nah, sahabat-sahabat Abah, gitu kan ya. Kelihatannya kalau tadi merujuk kepada katakanlah per hari itu, awalnya ceritanya kan terbuang waktunya, gitu kan ya, tidak ada nilai, gitu kan. Katakanlah itu bahasa tadi ada tambahan barangkali ilustrasi dengan bahasa lembur, barangkali 30.000 lah sehari seperti itu. Nah, setelah tadi cerita di pertama itu dengan dibangkitkannya suatu penyadaran diri, motivasi bahwa ada harapan ke depan manakala kita mampu memproduktifkan diri di sisa waktu atau bahasa apa itu adalah lorong waktu barangkali gitu kan, bisa mendapatkan yield atau hasil ya yang dikonversi menjadi suatu value atau nilai ya, nilai tukar atau bahasa itu tadi sekali lagi bahasanya adalah rupiah, jangan-jangan lebih daripada 30.000 hanya dengan memanfaatkan sisa waktu. Nah, sekali lagi memanfaatkan sisa waktu di sini, gitu kan. Nah, barangkali mari kita nanti simak gitu kan. Tapi menurut dugaan Abah ini nilainya lebih daripada 30.000. Berapa nilai yang sebenarnya? Ya, kalau dikonversi ke hari 30.000 tadi, berapa nilai sebenarnya yang kelebihan dari angka itu ya dengan memanfaatkan nilai atau lorong-lorong waktu tadi gitu kan, setelah habitnya dirubah ya, habitnya menjadi sesuatu yang pemikirannya dibuka gitu kan. Tadi sekali lagi Abah mengatakan bahwa banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu itu gitu kan, lalu merubah konsep berolahraga dengan olahraga. Contoh di sini adalah bertani atau beternak sapi gitu. Mari kita lihat tayangannya ya nanti di video berikut ini gitu kan, yang nanti akan dipandu sekali lagi oleh Mang Irfan gitu kan ya. Dan terakhir barangkali Abah di sini adalah mudah-mudahan ya sekali lagi dengan sisa waktu Abah di sini gitu kan ya, dengan sisa usia yang ada yang tadi udah mendekati maghrib ya, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Abah sendiri jujur gitu kan di sini adalah dengan ikut aktif membedah atau mencoba memotivasi orang gitu supaya berubah gitu kan ya. Juga Abah juga sebenarnya ikut diuntungkan. Pertama ya, Abah bergerak terus, berolahraga. Ya, berolahraga tentunya sesuai dengan kemampuan ya di usia seperti ini gitu. Adakah juga nilai rupiah yang didapat? Insya Allah gitu kan. Tapi yang penting adalah nilai-nilai kebaikan di sisa usia ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang. Sekali lagi bisa bermanfaat bagi orang. Ya, nggak sabar? Mari kita ya simak video berikut. Terima kasih. Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Abah Otit. Hari ini saya akan sahabat-sahabat Abah ya, saya akan sapa dulu, terutama yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah puasa. Dan bagi yang sudah berlebaran juga, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik sahabat-sahabat semua, saya sama Abah sedang di kandang sapi ya. Kebetulan di samping saya ada Mang Opik. Selamat sore Kang Opik. Sore. Sore ya, sahabat. Saya perkenalkan dulu Kang Opik. Beliau ini beserta beberapa jajaran teman-teman yang biasa kurang lebih tiap hari lingkungan kesehariannya di lingkungan kandang seperti itu sahabat. Nah, dengan Abah juga kebetulan ada di belakang kita ya seperti itu. Oke, Kang Opik, kira-kira sudah berapa lama nih? Kalau saya boleh tanya, untuk ternak sapi ini udah berapa lama, Kang? Kalau ternak sapi, alhamdulillah saya udah berjalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya, Kang ya. 3 tahun, walaupun memang yang pertama pemeliharaan tidak saya pelihara sendiri, Oke. tapi saya titip di orang. Oh, dititip orang. Ya, gitu. Karena waktu itu kendalanya
Kandangnya belum jadi. Kandangnya Kandang maksudnya. ini, Oh. ya. Jadi yang pertama Kang Opik uji coba beli sapi tapi dititip ke orang. Ya, gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu itu 3 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu tuh, Kang? 3 Untuk tahun uji yang coba lalu. itu. 3 tahun yang lalu. Nah, boleh ceritain nih ke sahabat-sahabat dari mulai awal Akang beli sapi sampai dengan masa panen itu kisaran berapa lama, kemudian butuh berapa bobot, dan nanti dari hasil penjualan itu ada profit ya, katakan atau margin Iya. yang akan dihasilkan seperti itu sahabat ya. Ini ada sharing ya dari Kang Opit. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat peternak dimanapun berada. Silakan Kang. Ya, jadi awal pertama saya pelihara itu Belinya di mana waktu itu? belinya sebetulnya sapinya itu sapi dari Jawa, Dari Jawa. Jawa mana nih? Jawa Timur, Kediri, dari apa? Blitar. Oh, dari Blitar. Tapi waktu itu saya beli titip ke teman gitu ya, di daerah Jampang. Nah, setelah saya beli sapi, tapi waktu itu kendalanya kandang belum jadi. Kandangnya Udah, belum jadi. ini akhirnya saya titip di teman dipelihara. Waktu itu saya beli sapi sekitar harga 16 juta. 16 juta satu ekor itu. Ya, Itu usia berapa tuh biasanya itu? kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan. 6 bulanan. Oke. 6 bulan Sampai 7 beli tadi berapa? 16 juta. Beli 16 juta dengan usia 6 bulan. Ya. Kemudian Kang Opik pelihara sampai butuh berapa lama sampai panen? Itu dipelihara waktu itu kurang lebih 9 bulanan. 9 bulan. 9 Berarti 9 bulan dipelihara ya. plus waktu itu sudah usia 6 bulan ya. Berarti Ya. 1 tahun setengah kurang lebih ya. Ya. Satu tahun setengah itu butuh bobot berapa atau mencapai angka bobot berapa tuh dari pertama dia datang Kalau- sampai dengan 9 bulan ke depan? Ya. Kalau bobot waktu itu memang saya kurang tidak terlalu tahu gitu ya. Cuman kalau saya perhatikan waktu itu saya beli sapi itu perkembangannya bagus gitu. Bagus. Sapinya besar gitu, gemuk gitu. Alhamdulillah lah. Jenis sapinya apa kan? 5 sini. 5 juta. Oke. Dari saya beli 16 juta itu alhamdulillah terjual 30 juta. Wah. Dari 16 juta terjual 30 juta. 30 juta. Berarti ada margin 14 juta ya, kurang lebih ya. 30 juta. Ya, oke. Nah, cuman kan waktu itu perhitungannya saya dengan yang pelihara itu begini kesepakatannya. Kan kalau saya tidak tahu apa-apa ya, Kang ya. Tidak tahu ngasih makan dan segala macamnya ngurus. Jadi saya kasih, jadi di persentase saya kasih yang pelihara itu 60%. 60% dari selisih harga Dari- jual ke harga beli. Dari laba. Di laba berarti kan tadi belinya Modalnya 16 juta, kan 16. dijual 30 juta ya. Ya. Berarti anggap aja Ada laba sekitar 14 juta ya Ya. laba. Jadi dari laba 14 juta itu Yang pelihara dikasih yang pelihara berapa persen? 60%. 60%. Saya Itu emang Mbak, gimana, Mbak? itu supaya tergambarkan oleh teman-teman pemirsa ya Kang Opik. Itu tadi yang dihitung tadi ya sebagai ini dulu ya. Abah betul. yang ngomong sebentar. Ya. Itu dari pengorbanan waktu Kang Opik dengan Abah. Kang Opik terutama ya hitungannya adalah bukan waktu full tadi hitungannya supaya nanti tergambar gitu kan. Kalaupun menghasilkan lebih sekian itu hanya pengorbanan waktu dari pagi sekitar setengah jam ya. Iya. Kalau pagi-pagi Itu untuk ngarit aja itu. iya Apa hanya ngontrol doang? sama dengan pemeliharaan itu. Itu jadi Sehari butuh waktu berapa lama? silakan. Cukup setengah jam ya? Yang ditanya. Kira-kira itu untuk gambarannya ya. Nanti untuk mengkalkulasi ke margin yang ada itu bisa tergambar gitu kan. Baik. Apalagi kalau full 1 hari penuh kira-kira ya gitu ya. Iya. Silakan. Baik, sahabat saya review lagi ya. Tadi Kang Opik sempat informasikan ke kita bahwa pada saat Kang Opik beli sapi itu dengan kondisi usia sudah 6 bulan dengan harga 16 juta ya, seperti itu ya Kang. 16 juta. Kemudian dari masa datang sapi itu sampai dengan masa periode panen itu 9 bulan ke depan ya. 9 bulan dipelihara. 9 bulan itu dipelihara dan mencapai bobot kira-kira berapa tuh Kang?
Waktu itu sekitar mungkin ya 350 sampai 400-an. Kurang lebih Kurang dari lebih. 350 kilo sampai 400 kilo ya, atau 4 kintal seperti itu sahabat. Nah, dari 4 kintal itu kemudian Kang Opik jual bisa menghasilkan angka 30 juta seperti itu. Jadi ada selisih profit itu kurang lebih 14 juta, dan dari 14 juta itu Kang Opik kan dia itu kan ini tipe orang Tidak tahu apa-apa. dan tidak tahu apa-apa. Akhirnya dari profit itu Kang Opik sharing ya, mungkin Ya. bisa sampai dengan 50% gitu ya, atau berapa persen untuk yang Untuk yang pelihara, pelihara itu? saya kasih waktu itu 60%. Oh, 60%. Jadi Kang Opik hanya dapat 40%, sementara yang melihara dapat 60%. Seperti itu. Nah, itu pengalaman Kang Opik 3 tahun yang lalu, dan yang pertama ya beliau uji coba yang pertama beliau dititip ya sapinya di temannya di daerah Jambang ya seperti itu. Baik, kita gali lagi informasi pengalaman dari Kang Opik untuk ternak yang kedua dan ketiga ya seperti itu. Oke. Gimana untuk yang kedua, Kang? Kemudian untuk yang kedua, saya setelah semuanya siap, kandang alhamdulillah sudah jadi. Saya juga udah tanam rumput, saya beli sapi. Nah, untuk pembelian yang kedua itu agak agak beda harganya, tidak seperti yang pertama. Belinya berapa Saya tuh? beli 19 juta. 19 juta. Itu usia berapa itu sapinya? Itu sekitar 1 tahun lebih. Oh, udah tua juga ya, berarti ya. Sudah Udah usia 1 tahunan. Ya. Mm-hmm. Jadi saya beli yang agak besar, tapi kosong gitu. Kalau kurus sapinya. peternak bilangnya kosongan. Oh, kosongan. Tapi udah dewasa sapinya. Nah, itu sama saya pelihara juga 9 bulan. 9 bulan. Nah, alhamdulillah waktu itu terjual 33 juta. 33 juta dengan biaya apa ya? Jadi kan gini, Kangnya ada. Jadi gini, saya itu pas pelihara oleh sendiri itu ya, ada pakan yang memang saya beli. Kayak ampas tahu gitu ya, ampas tahu kayak dedak gitu saya beli untuk pakan tambahannya gitu. Kalau konsentrat kan kalau sepanjang yang saya tahu di Sukabumi itu agak sulit gitu. Ada juga memang belinya harus banyak konsentrat gitu, itu. ya. Nah, untuk harga ampas tahu tuh berapa tuh, Kang? Saya beli 1 karung itu 20.000. 1 karung 20.000 itu berarti butuh berapa lama dikasih? Untuk 1 minggu atau hanya untuk beberapa hari? Per 3 hari. Per 3 hari. Jadi 25 kilo itu 1 karung itu 1 karung untuk 3 hari. 3 hari. Nah, jadi 3 hari sekali saya beli ampas tahu dengan harga 25.000. 20.000. Oh, 20.000. Jadi selama 1 bulan ya, artinya ada 10 kali beli ampas tahu dengan harga 20.000. Artinya 20.000 dikali 10 ya. Artinya ada kos ya, kos operasio yang harus dikeluarkan oleh Kang Opik pada saat Kang Opik pelihara sendiri. Beliau harus mengeluarkan expense kurang lebih berarti 200.000 seperti itu. Oke, kita gali lagi sahabat. Oke, selain pakan tambahan apa lagi, Kang? Ada terus selain ampas tahu, saya juga kasih dedak yang kemarin tuh yang dedak beli juga. Dedak beli. Itu berapa sekilo, Kang? Kalau dedak itu kan campuran aja ya, campuran. Saya beli itu waktu itu 1 karung itu 150.000. 1 karung 150.000 ya, dengan bobot beratnya berapa, Kang? Itu kurang lebih sekitar 50 kilo. 50 kilo. Karena itu agak murah dan saya belinya dari temen gitu. Nah, itu yang dedak itu saya ngasihnya karena itu kan campuran aja gitu. Oh, jadi si dedak itu dicampur dengan rumput? Dengan ampas. Oh, dengan ampas. Jadi si ampas tahu dicampur dengan dedak. Iya. Nah, proporsinya itu berapa ke berapa tuh? Kalau saya paling ngasih dedak itu 1 piring 2 piring lah sekali ngasih ampas. Ya, karena gini, kalau saya kemarin beli 50 kilo itu cukup sampai 2 bulan. Oh, iya. Oh, jadi
dedak itu hanya sebagai campuran tambahan Campuran tambahan aja. untuk ampas tahu, Iya. seperti itu ya. Dan itu juga tidak cukup banyak digunakan ya, hanya cukup berarti berapa tuh? Kalau lebih mungkin ada 3 onan ya. Satu piring lah gitu. Ya, itu 3 ons lah ya kita Nah, seperti itu. campuran gitu. Baik. Nah, yang kedua ini Kang Opik beli sapi dengan usia sudah 1 tahun, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Berarti Kang Opik juga masa periode pemeliharaannya 9 bulan juga. 9 bulan. Nah, bisa menghasilkan uang 33 juta. 33 juta. Ya, artinya 33 juta itu dikurangi 19 ya? Iya. 19 juta. Ya, nanti gini, sahabat. Jadi ini secara finansial ya, secara hukum ekonomi akan kita bahas apakah baik dipelihara sendiri atau lebih baik dititipkan ke orang lain. Nanti akan kita hitung dan kita akan gali terus informasi dari Kang Opik. Seperti itu. Oke, balik lagi Kang. Untuk pekerjaan nih Kang, berapa gaji karyawan Kang? Kalau gaji karyawan mah berapa ya? Menggaji sendiri banyaknya. Ya tinggal di ini aja lah, tinggal di apa ya? Ya anggaplah Tinggal- ada pos untuk kos bayar karyawan. Kalau Biasanya mereka itu dibayarnya per hari atau memang per sekali ngarit Kang? kalau saya biasanya kalaupun ada pernah beberapa Mhm. kali saya Mhm. ke pepet waktu lah gitu ya. Saya bayar langsung biasanya. Jadi kalau misalkan satu karung itu satu karung besar, saya bayar itu satu karung itu 25.000. Satu karung. Dan itu sehari? juga nggak banyak kok, paling saya nyuruh satu karung. Itu pun kalau memang waktunya sangat pepet pulang kerja lah gitu ya. Selebihnya ya saya sendiri yang ini gitu, karena kan saya tanam. Oke, paham. Sahabat, sepertinya memang pada saat waktu-waktu tertentu Kang Opik mempergunakan jasa teman-teman ngarit ya. Satu karung itu dihargain 25.000. Ya, itu untuk satu karung itu bisa berapa hari tuh pemberian pakan? Kalau satu Apa karung, sehari sekali? kalau Cukup satu berapa hari? karung itu, kalau dulu yang waktu pelihara satu itu bisa 2 kali ngasih. Jadi satu karung itu bisa buat 2 kali ngasih 2 ya. kali ngasih. Kalau sekarang kan 2 gini kan 1 kali ngasih, karena 2. Iya, 2 ya. Oke, saya akan tanya ke Kang Opik kesan dan pesan, kemudian pasti ada dong ya, ternak itu ada ada suka duka lah ya, atau ada hambatan-hambatan ya, hambatan-hambatan apa yang selama ini Kang Opik alamin pada saat sedang ternak sapi. Silakan Kang. Kalau sukanya jelas suka karena memang saya hobi ya. Suka gitu. Apalagi kalau pas kita pelihara sapinya perkembangannya bagus, sehat, Senang ya gitu ya. terjual maksimal. Ada obat lah gitu ya. Gitu. Terus kalau dukanya sebetulnya kalau mungkin di semua peternak kayaknya peternak dukanya itu kalau hujan. Emang kenapa tuh masalah hujan Kang? Kalau orang Sunda bilang itu lamun pipiaraan cenah upami di pasian hujan sok nalangsa cenah ngaritik gitu, karena kan hujan. Oke. Kemudian memang kalau hujan itu kan ternak itu tidak terlalu tidak terlalu makannya tidak terlalu bagus gitu. Karena kondisi Karena mungkin rumputnya rumput basah ya. gitu ya. Sebetulnya itu aja sih kalau dukanya ya. kalau ada hujan gitu. Oke. Kalau yang lainnya mungkin kalau saya misalkan di pekerjaan ada kegiatan tambahan, kalau itu bisa diminimalisir, kan ada teman-teman saya yang kadang-kadang siap membantu lah gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, mengenai market nih Kang, ada nggak kesulitan atau memang sangat mudah sekali kalau kita mau jual hasil panen kita nih?
Kalau saya alhamdulillah sampai saya 3 kali 2 mungkin ya, 2 kali dipelihara oleh sendiri. Yang kalau yang 1 kali kan itu dijual oleh yang melihara atas tentunya dengan dia juga sepengetahuan saya. Yang 2 kali, yang 1 kali mungkin ya, yang kemarin dan mungkin yang ini. Kalau saya sih tidak apa ya, nggak tawar-tawar gitu. Kalau udah tahu sekali, seperti kemarin aja gitu kan, saya pelihara 1. Itu kalau ada info dari siapalah saya juga nggak tahu. Toto ditawar. Mereka pada datang di sini, gitu. Pada datang gitu. Terus ditawar ya? Iya gitu. Kalau pas hari-hari menjelang Idul Adha itu mereka pada datang ke kandang gitu. Kalau menawarkan secara langsung saya enggak. Oh enggak, ini mereka sendiri yang datang. Iya, Berarti gitu. artinya pasarnya sudah ada ya seperti itu lah kan? Sebetulnya ada terbuka sih, terbuka lebar gitu. Apalagi kalau misalkan kita peliharanya lebih dari 1 mungkin ya. Terus si konsumen kita beli ke kita, kemudian mereka puas, biasanya itu tidak lari kemana-mana untuk tahun berikutnya. Dia pasti akan datang lagi. Dia bisa ngejar ke kita lagi gitu. Oke, Kang, harapan Akang ke depan nih seperti apa nih, Kang? Apakah Akang ingin lagi mengembangkan? Karena kalau saya analisa tadi ya, Akang uji coba dari 1 ekor, kemudian menjadi 2 ekor. Apakah ke depannya Akang akan lebih berkembang lagi sampai dengan mungkin 5 sampai 10 ekor? Seperti itu harapannya? Kalau harapan itu jelas ada ya. Ada, dan saya memang sebetulnya ingin mengembangkan peternakan sapi ini betul-betul bisnis gitu. Bisnis untuk ya kelanjutan, karena kan saya tidak selamanya mungkin kerja ya. Jadi kan tujuannya saya pelihara sapi juga begitu. Pada saat saya nanti kalau misalkan Masa-masa pensiun ya. dikasih umur panjang, sehat, masuk masa pensiun, pekerjaan sudah ada gitu. Pekerjaan pengganti gitu, yaitu beternak sapi gitu. Harapannya sih seperti itu. Seperti itu. Kalau pengembangan di jumlah kuantiti itu Akang mungkin nanti kira-kira ya harapan Akang dalam beberapa tahun, anggap aja 1 tahun ke depan setelah ini selesai masa panen, apakah akan bertambah jumlah kuantiti ininya, Kang, sapinya? Kalau pemeliharaan pribadi secara jumlah ya, secara jumlah, kalau kita kan, kalau saya sekarang ini kan katakanlah gitu ya, serba sendiri gitu ya, karena memang kalau saya mesti semua diongkoskan gitu kan, nanti malah habis gitu kan, kosnya habis gitu. Kalau analisa saya sih sebetulnya kalau kita ingin agak sedikit santai gitu ya, mungkin bisa diawali dengan 5 sampai 10 ekor. 5 sampai 10 ekor. Di situ mungkin kita agak santai. Satu itu, keduanya kita juga bisa memberikan pekerjaan sama orang gitu. Bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Selain kita beternak, kita juga mengajak ke orang mau nggak kerja gitu kan, daripada istilahnya nganggur atau gimana lah gitu ya. Bagi-bagi rezeki lah. Ya, betul. Baik sahabat, itu cukup panjang lebar bincang-bincang saya dengan Kang Opik ya. Harapan Kang Opik juga ke depannya akan lebih baik lagi. Beliau tadi sampaikan mungkin kita akan uji coba dari 5 atau sampai 10 ekor. Yang tentunya persiapan-persiapan sebelum sapinya datang ke kandang ya, tentunya mungkin ada namanya bank pakan ya, Kang. Nah, menurut Akang bank pakan sendiri itu seperti apa? Kemudian dengan kondisi kita katakan kita punya 10 ekor, butuh berapa banyak luas tanah untuk kita tanam rumput odot atau pakcong ya. Saat ini untuk bank pakan mungkin adanya odot ya, Kang ya? Odot, saya tanam odot. Baik, silakan Kang. Kalau bank pakan itu fungsinya untuk, sebetulnya fungsi bank pakan itu untuk
menyimpan gitu. Menyimpan Hmm. ketersediaan pakan. Hmm. Nah, jadi gini, kalau kita sistem bank pakan itu kan kita tidak mesti nyari rumput itu atau tiap hari gitu kan. Jadi kita bisa si pakan itu, si rumput itu bisa kita kemas sedemikian rupa dengan pola fermentasi atau silase gitu. Nah, kemudian bank pakan juga menjaga hal-hal yang memang di luar Praduga ya. ya ini kita gitu, seperti kemarau. Ya, Memang kemarau itu memang agak sulit ya, prediksinya. agak sulit rumput, tidak seperti musim hujan. Kalau rumput itu kan cepat ya gitu. Nah itu, nah kemudian kalau analisa sampai ke berapa jumlah, sebetulnya itu ada hitungannya gitu. Tapi kita harus tahu dulu bobot sapi, kan ada gini Kang. Jadi bobot sapi sekian kintal itu persentase pakan hijaunya sekian persen, pakan tambahannya sekian persen, itu ada hitungan. Ada formulanya ya. Ada gitu ya. Kalau kita bisa pelajari lebih jauh, ada sebetulnya teorinya seperti itu. Kemudian kalau yang saya pakai sekarang itu kan apa ya, istilahnya masih konvensional. otodidak konvensional ya gitu. Saya belum mengerti. Tapi kalau saya perkirakan aja gitu. Saya bicarakan gini Kang, dengan 2 sapi ini saya kasih 1 ikat besar misalkan. Kalau si sapi masih gelisah, nah itu tandanya dia masih lapar makan gitu. Nanti saya kasih lagi gitu. Sampai nanti dapat, oh berarti 2 sapi ini dengan bobot kondisinya seperti ini, saya harus kasih pakan itu sekian per hari per sekali ngasih gitu. Nah berarti makanya kan setiap saya ngambil rumput itu kan selalu dilebihkan gitu, untuk menjaga gitu ya. Menjaga kalau memang kurang gitu. Iya, betul. Oke, baik sahabat, itu saja dulu bincang-bincang saya dengan Kang Opik ya. Terima kasih atas waktunya Kang Opik. Ya, nanti kita akan review lagi mengenai beberapa hal seperti ukuran kandang ya, kemudian luas area tanah yang akan dibutuhkan untuk perluasan kandang sapi ya. Itu aja dulu sahabat yang saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi sahabat-sahabat yang mau ikut join, bisa ya, Kang? Boleh. Bagi sahabat-sahabat yang mau join, ya, join ternak khususnya, atau menitipkan hewan ternak untuk dipelihara oleh Kang Opik, silakan. Nanti cek link atau nomor WhatsApp di kolom komentar atau di kolom deskripsi ya, seperti itu sahabat. Ya, karena Kang Opik membuka juga peluang kerjasama ataupun mitra seperti itu. Apabila sahabat-sahabat mau menitipkan hewan ternak atau baik sapi maupun kambing, boleh dititipkan di Kang Opik ya, yang nantinya akan dipelihara, kemudian hasilnya dibagi atau di-sharingkan ya, di profit sharingkan. Seperti itu. Abah ada yang menambahkan, Bah? Ada yang menambahkan? Abah mah gini aja, untuk motivasi. Silakan, Bah. Gimana, Bah? Gini aja sebelum tutup ya. Ya. Siap. Tadi seperti Abah mah, seorang Kang Opik, kalau dalam satu periode itu mendapat sekian juta rupiah, ya, 14 juta rupiah. 14 juta rupiah. Bagaimana nggak untung kan gitu ya? Betul. Karena dia hanya menyisihkan waktu, tadi aku sekali lagi nih misalkannya, hanya paling barangkali sejam, 2 jam, sehari, per hari. Kalau di HOK kan berapa rupiah itu kira-kira ya? Betul. Barangkali kalau dibayar setelah itu tenaga kerjaan, barangkali sebenarnya dengan jatuhnya kalau 3 jam berapa tuh? 30.000 paling. Kalau pagi sebelum saya berangkat mungkin bukan maksud apa tuh gini, maksudnya kalau di perusahaan kalau ngelabur itu per jamnya berapa itu? Paling 15.000. 15.000. Kalau anggaplah 3 jam per hari nih Kang Opik ini kan dia berarti 45.000 kan itu ya kira-kira. Itu untung besar kalau dari
tadi waktu yang dikorbankan beliau si Kang Opik ini perharinya gitu dengan tadi gambaran yang mungkin sudah digambarkan abang nggak tahu tadi sudah ya. seperti itu yang disebut apa namanya untung itu di situ Ya. gitu. Kalau dilihat memang secara keseluruhan punya dapat lebih sekian juta tadi yang sudah digambarkan, bingung gitu Betul. kan, jangan-jangan nggak rugi Ya. karena dihitungnya full hari. Betul. Padahal sebetulnya udah digambarkan. Cuman 1 jam aja ya. Itu, gitu. Iya, Beliau betul. hanya membersihkan waktu per hari sekian jam. Baik Betul. itu untuk sebagai tenaga kerjanya sendiri Mm. maupun sebagai manajerial di situ. Betul. Sekian jam. Kalaupun dapat per hari dapat kelebihan di atas 50.000 atau sampai 100.000, itulah untung namanya. Karena tadi sejamnya 15.000 barangkali 10.000 jangan-jangan malah. Betul. 10.000 hanya 30.000 kalau dibayar setelah tenaga kerjaan kan gitu kira-kira. Itu aja Betul. barangkali abang menggambarkan. Betul ya. Tadi saya bincang-bincang Bah. Jadi memang ternyata cost operasio dari pakan itu juga nggak terlalu besar. Bahkan tadi saya tanya ke Kang Opik, beliau hanya membutuhkan 20.000 per hari dan itu pun per 3 hari sekali. Artinya selama 1 bulan Kang Opik hanya beli ampas tahu itu 10 kali. Nah, artinya mengeluarkan uang hanya 200.000 saja. Itu cost ya. Itu cost, itu pengeluaran ya. Itu masuknya ke parameter expense ya, seperti itu sahabat. Kemudian tadi saya tanya juga Kang Opik juga mengeluarkan expense itu dari pembelian dedak. Dan dedak pun juga murah gitu ya. Sekarung itu hanya berapa Kang Opik tadi ya? Hanya 50.000. Di 150. 150.000 itu satu karung dengan bobot 50 kilo gitu kan. Jadi kalau 150 dibagi 50 kan berarti cuman jatuhnya nggak nyampe 2.000-an per kilo kan, seperti itu. Jadi sangat murah sekali sahabat. Jadi yang paling penting ternak sapi itu adalah satu, tadi saya melihat Kang Opik konsisten ya komitmennya, kemudian juga rajin, jangan lupa juga terus belajar ya, terus belajar karena secara finansial tadi udah disampaikan bahwa dari margin yang diuntungkan ya, selisih dari harga jual ke harga beli itu lumayan besar. Kalau saya lihat marginnya lebih dari 100%. Seperti itu. Jadi dibandingkan tadi ya, ya korbanan seperti per itu. hari sekian jam seperti itu. Betul. Jadi memang cost rasionya hanya sedikit. Apalagi nih lahan juga tidak sewa ya, Bah. Jadi lahan juga tidak sewa, jadi tidak ada cost juga untuk sewa lahan. Kalau misalnya biaya listrik sih saya pikir ya sebulan berapa sih ya? Ya, kali malam aja ya. Ya hanya malam saja, berarti 1 bulan anggap aja 50.000 cukup kayaknya ya. Seperti itu. Dan air pun melimpah. Air tidak perlu juga harus kita beli air untuk pemeliharaan kebersihan, seperti itu sahabat. Ya. Jadi sangat banyak sekali keuntungan-keuntungan beternak. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau ikut join beternak dan pingin juga mau beternak sendiri, silakan. Jangan lupa kolom komentar di bawah ini ya, nanti di deskripsi kita cantumkan untuk menghubungi kemitraan dengan Kang Opik. Ya. Oke, itu aja sahabat-sahabat semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.